Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ikut dengan rombongan jamaah umrah Himpuh untuk berziarah. Sebagaimana kita ketahui, agenda dalam umrah diantaranya adalah az-ziarah. Satu hal yang beda yang saya dapatkan pada saat ini adalah umrah. Pertama-tama, alhamdulillah kami sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini musim pandemi City Tour sudah bisa dibuka, dan seperti yang bisa dilihat, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada. Jadi alhamdulillah setelah dakdikdukder ya, apakah akan ada ziarah pada pagi hari ini? Karena sebelumnya beredar informasi di Mekah ditutup ziarah. Ternyata itu hoax. Di Mekah sama di Madinah itu sama. Akan ada ziarah seperti waktu normal. Cuman yang membedakan itu kita ngambil miqatnya tidak ke Ja'ranah. Pada keadaan normal kita akan keluar menuju Ja'ranah. Tapi untuk umrah di masa pandemi, setelah nanti kita menuju Jabal Tur, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan kita akan turun di dua posisi, yaitu di Jabal Tur dan di Arafah. Setelah itu mobil akan diarahkan menuju Tan'im. Dari Tan'im, miqat terdekat penduduk Mekah, miqat yang dilakukan oleh istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah ikuti terus channel Raden Sasak dan kita akan buktikan bahwasanya Mekah kembali normal dan ziarah sudah boleh diperkenankan. Terima kasih. Di depan kita ini para calon penziarah dari Himpuh, Himpunan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah, akan melaksanakan ziarah perdana mereka di kota Makkah Al-Mukarramah dengan destinasi-destinasi yang sudah kita sebutkan tadi. Beliau bersiap-siap untuk ziarah. Ziarah perdana di kota Mekah. Destinasi ziarah seperti biasa, insya Allah. Kita umrah bersama Ustadz Kembar lagi. Ustadz Kembar, alhamdulillah. Mudah-mudahan umrah kedua ini sekaligus City Tour ini dapat memberikan kesempatan jamaah untuk sambil menapak tilas sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi biasanya kita dengar dari cerita, katanya dari guru-guru sejarahnya, tapi ini kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Insya Allah umrah makbulah, mabrurah. Amin. Wa mawalaha ma ba'd. Barakallahu min Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan itu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar pagi hari ini saya semua? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Masih agak kekurangan sarapannya? Kurang ya? Kurang banyak? Atau kelebihan? Kelebihan? Al-baiknya kurang? Insya Allah. Oh, masih dalam mimpi, Masya Allah. Sabar ya. Semoga bisa tercapai. Cuma sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Namun tidak semua gunung di kota Mekah ini terkenal, kecuali beberapa tempat ya yang pernah Rasulullah SAW singgah di tempat tersebut. Pertama adalah Jabal Sur. Jabal Sur merupakan tempat yang bersejarah yang harus kita kenal perjuangan Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah An-Nabawiyah.
wajib berada di Arafah. Ya. Siapapun ingin melaksanakan haji di bulan haji pada tanggal 9 Dzulhijjah, mereka wajib berada di Arafah. Ya. Seandainya mereka di musim haji tidak berada di Arafah, mungkin dia ada di sekitar sini tapi tidak masuk di tanah Arafah, dia dikatakan haji tidak. Ya, meskipun dia di jalan sini, karena ini bukan termasuk Arafah di sebelah kiri kanan kita, tapi di sebelah kiri kita adalah Arafah. Dia wukuf di sebelah kanan, tapi dia tetap tidak dinamakan haji. Harus mengulangi lagi negara di Arafah. Tetap ingatkan. Jadi kelihatan Jabal Rahmah kosong sama sekali. Hanya jemaah umrah Indonesia yang datang pada saat ini, kemudian luar biasa Beliau tidak wukuf di atas, kosong. Ya. Mereka tidak wukuf di atas, tapi beliau Rasulullah SAW Suasana wukuf di Arafah bawah, kosong. tidak di atas. Nah, disinilah di musim pada tanggal 9 Dzulhijjah tempat yang paling mustajab di tempat ini. Di waktu itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi selain tanggal 9 Dzulhijjah, Ziarah di waktu pandemi sampai muasasah dan pendamping pun hadir. Syarikah Mazaya Dhiyafah, Jannah Firdaus, Tunastur, kemudian dengan syarikah-syarikah yang lain, itu harus didampingi oleh pihak petugas. Saya membuktikan di depan ini, coba lihat. Kita keliling, beginilah suasana Jabal Rahmah atau Jabal Arafah tanpa diziarahi siapapun. Karena apa? Karena hanya jamaah Indonesia saja yang ada, yang diperkenankan untuk masuk ke Kerajaan Saudi Arabia. Terlebih kemarin beberapa hari yang lalu diberitakan jamaah Nigeria pun sudah boleh memasuki Arafah. Jadi sehari sekian luas Arafah, yang hari sebelum pandemi kita menyaksikan Arafah ini, atau khususnya Jabal Rahmah, dipenuhi oleh berjuta manusia. Tapi qadarullah pada hari ini hanya jamaah himpuh yang berada di tempat ini. Subhanallah wa masya Allah, satu nikmat tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya ikut dengan rombongan jamaah umrah himpuh untuk berziarah. Sebagaimana kita ketahui, agenda dalam umrah diantaranya adalah az-ziarah. Satu hal yang beda yang saya dapatkan pada saat ini adalah umrah dengan sepinya. Kita bisa lihat Arafah yang tadinya berhimpun di dalamnya mungkin ribuan atau puluhan ribu tiap hari, tapi qadarullah pada hari ini hanya jamaah himpuh yang berada pada posisi ini. Artinya saya ingin menyampaikan bahwasanya jamaah umrah sudah boleh berziarah, itu satu. Posisi saya saat ini, saya berada di Arafah. Berkenaan dengan Arafah, saya akan membuat satu vlog. Kenapa tempat ini dinamakan Arafah? Untuk saat ini saya akan menyampaikan bahwasanya Arafah dalam keadaan sepi dan kita sudah mulai boleh berziarah di Padang Arafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Desa Sasak dimanapun Anda berada, saat ini saya ingin menanyakan atau bertanya ke salah seorang jamaah tentang haru rindu dan perasaan yang beliau rasakan di saat kemudian tidak ada orang lain berziarah dan Tuhan memilih beliau ini untuk berada di bumi berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perasaan Anda di saat kemudian hanya melihat kawan saja di tempat ini? Masya Allah, satu sisi kita Allah tuh maha adil ya, menciptakan selalu dua. Allah kasih kita pandemi COVID, tapi sisi lain Allah bukakan pintu-pintu lain sehingga kalau misalnya kita datang ke sini, Masya Allah, ini sepi banget dan cuma jamaah kita aja yang ada pagi hari ini di sini, sehingga kita bisa benar-benar menapak tilas dengan lebih dalam lagi keberadaan Jabal Rahmah itu seperti apa, historinya seperti apa gitu. Kalau sebelumnya pada kesini itu jumlah jamaah tuh banyak banget, tumpah ruah, mungkin kita terlena ambil foto sana sini. Tapi kalau misalnya dengan jumlah orang yang tidak segitu banyak, kita jadi ada waktu jeda yang waktunya tuh diperlambat gitu, sehingga kita bisa lebih memaknai apa perjalanan ini. Mungkin demikian share. Ya, terima kasih banyak atas sharing umrah dan ziarah di masa pandemi. Terima kasih. Saat ini di depan saya ada Ustadz Kembar. Jangan lupa nanti cari channel YouTube beliau, Ustadz Kembar.
Jadi kita minta, karena beliau adalah leader dari semua rombongan ini, beliau adalah leadernya. Saya minta satu nilai sejarah yang akan saya sampaikan berkaitan dengan Arafah. Siap. Pertama-tama, alhamdulillah kami sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini musim pandemi City Tour sudah bisa dibuka, dan seperti yang bisa dilihat hanya jamaah kita saja dari Indonesia yang bisa berkesempatan untuk bisa ke tempat yaitu Jabal Rahmah di Medan Arafah ini. Dan Arafah ini adalah tempat di mana diwajibkannya para jamaah haji untuk berdiam sejenak di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan juga tempat lokasi inilah yang paling populer dipadati oleh jamaah haji ketika wukuf di Arafah, yaitu namanya Jabal Rahmah. Ya, kalau kita tahu Jabal Rahmah itu seperti cerita dari orang tua dan guru-guru kita, ini tempat bertemunya Sayyidina Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nabi Adam dengan Siti Hawa berjumpa di tempat ini, maka ini disebut Jabal Rahmah. Tapi ada satu kisah menarik, bahwa tempat ini juga menjadi tempat perpisahan. Tugas terakhir dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dari Allah, berpisahnya di sini. Jadi ayat terakhir surah Al-Maidah, surah ketiga, ayat ketiga, itu diturunkannya di tempat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang menyempurnakan bahwasanya Allah ridho dengan agama Islam terjadinya di tempat ini. Sekaligus malaikat Jibril pensiun izin sama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah banyak kisah-kisah menarik di Jabal Rahmah ini, satu persatu akan kita kupas oleh Raden Sasak. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ini adalah orang muassasah yang kemudian selalu menemani keberadaan jamaah selama di Kerajaan Saudi Arabia. Terima kasih. Say hello. Mantap. Baik, Raden Sasak dimanapun Anda berada. Jadi itulah informasi yang saya biasa sampaikan untuk saat ini, tanggal 26 Januari, bahwasanya umroh sudah dibenarkan untuk melaksanakan ziarah. Kita hanya turun di satu tempat. Tadi sebelumnya bisa turun di dua tempat, yaitu di Arafah. Terima kasih. Saya akan sampaikan informasi-informasi berikutnya. Bersama saya saat ini adalah pengelola visa, dan beliau adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam ziarah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahyi. Allah yahyi. Terakhir dari ziarah yang dilakukan oleh jemaah umrah di masa pandemi adalah kemudian beliau-beliau ini akan melaksanakan ibadah umrah. Tadinya umrah yang biasa dilakukan melalui Ja'ranah yang jaraknya sekitar 27 kilo dari kota Makkah, dialihkan menuju Tan'im atau Masjid Aisyah radhiyallahu anha yang jaraknya sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Jadi umrah makbulah untuk para jamaah, dan ini adalah merupakan rangkaian terakhir dari proses ziarah yang dilakukan di masa pandemi. Kawan Raden Sasak dimanapun Anda berada, besar harapan kita semua menjadi tamu Allah setelah mereka, dan tentu kita selalu berharap Allah memberikan kita rezeki untuk datang menjadi tamu-tamu Allah, tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus channel Raden Sasak, channel informasi dan edukasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.